Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aismaulida Umi Cantika dengan NPM 18111001007 kelas B PGMI UIN Radin Intan Lampung. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai pertanyaan UTS Matematika yang diampu oleh Pak Poni di MPD. Nah, jadi soal yang pertama, bagaimanakah hakikat pembelajaran matematika yang berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk peserta didik? Jawabannya yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita tidak pernah lepas dari permasalahan yang berhubungan dengan matematika. Karena pada dasarnya matematika adalah ilmu yang sangat penting bagi kehidupan baik di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Nah, sekolah adalah salah satu fasilitas di mana kita dapat menimba ilmu. Di dalam lingkup sekolah, peserta didik dituntut untuk dapat belajar mengenai ilmu matematika, mulai dari ilmu matematika dasar sampai ilmu matematika tingkat tinggi. Misalnya saja di dalam kehidupan sehari-hari, contoh yang pertama, Bapak Yogi memberikan 15 apel kepada Yogi, namun 15 apel tersebut harus dibagi rata dengan dua adiknya, yaitu Rara dan Riri. Nah, dengan belajar matematika, maka untuk menghitung bagian apel milik Yogi, Yogi dapat menggunakan metode pembagian. Jadi, 15 dibagi 3, hasilnya 5. Kesimpulannya, setiap anak mendapatkan 5 buah apel. Kemudian contoh yang kedua yaitu, misalkan Andi diajak pergi ke sawah. Lalu, Andi diminta untuk menghitung berapakah petak kotak yang berada di sawah. Dengan belajar matematika juga, peserta didik juga dapat belajar mengenai pengukuran, berat, pengurangan, bangun ruang, kubus, balok, belajar menghitung jam, dan lain-lain. Serta dengan belajar matematika juga, peserta didik akan lebih mudah jika bertemu masalah mengenai perhitungan yang berada di ilmu-ilmu lainnya, misalnya saja di ilmu ekonomi, fisika, geografi, dan lain-lain. Sebab fungsi matematika adalah membekali peserta didik untuk dapat memiliki kemampuan berpikir logis, sistematis, dan kritis. Nah, itulah jawaban dari nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Model pembelajaran PBL merupakan konsep pembelajaran yang dapat digunakan dalam merangsang siswa untuk dapat berpikir tingkat tinggi. Dari penjelasan tersebut, bagaimanakah langkah Anda sebagai seorang guru dalam melakukan langkah-langkah pembelajaran tersebut agar tujuan dalam merangsang berpikir tingkat tinggi dapat terwujud? Dijawab dengan melibatkan suatu kasus nyata. Jadi yang pertama, mengenai pengertian PBL atau Problem Based Learning. Nah, Problem-based learning adalah suatu strategi pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi peserta didik untuk memulai suatu pembelajaran. Peserta didik dituntut untuk dapat memecahkan masalah tersebut dengan efektif serta dengan cara berpikir kritis, logis, dan analitis. Prinsip-prinsip PBL yang pertama yaitu kegiatan pembelajaran berpusat pada masalah. Kemudian yang kedua, pembelajaran PBL menggunakan masalah dalam kehidupan nyata. Yang ketiga yaitu pemecahan masalah secara autentik. Yang keempat, terjadinya respon stimulus dengan respon komunikasi antara peserta didik dengan guru. Dan yang kelima yaitu siswa dituntut aktif dalam pembelajaran serta mandiri. Dan tugas seorang guru hanyalah sebagai fasilitator saja. Nah, tujuan dari PBL yaitu menumbuhkan serta membekali peserta didik agar berpikir kritis, berpikir tingkat tinggi, serta dapat memecahkan sebuah masalah dengan benar dan efektif. Contohnya saja pada materi perhitungan jam. Tahap pertama, guru menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran, mengenai materi jam. Seperti agar peserta didik dapat mengetahui perhitungan jam, kemudian mengetahui tentang menit, detik, dan per jam, serta dapat membedakannya antara kurang dan lewat setiap jamnya, dan juga dapat memahami semua persoalan mengenai perhitungan jam. Kemudian tahap kedua, guru memberikan gambar jam yang menunjukkan jam 7:15, dan peserta didik diminta untuk menebak jam berapakah ini anak-anak.
Nah, setelah itu guru menjelaskan mengenai pengertian jam dari mulai menit, detik, per jam, dan bagaimana cara menyebutkan serta menjumlahkannya. Ketiga, peserta didik dibuat menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya, guru memberikan gambar jam dan memberikan sebuah soal permasalahan mengenai jam. Kemudian, berikan waktu untuk peserta didik agar dapat mengamati gambar jam tersebut. Kemudian, mendiskusikan serta mencari jawaban mengenai soal tersebut dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu, kelompok yang sudah mendapatkan jawabannya dapat mengemukakan pendapatnya, serta menunjukkan ketepatan jawaban dengan menunjukkan arah jarum jam. Dan guru dapat menilainya. Tahap terakhir yaitu evaluasi. Nah, guru dapat mengevaluasi pembelajaran pada hari ini, seperti bagaimana kekurangannya, kemudian bagaimana solusi untuk kedepannya agar kedepannya dapat lebih baik. Kemudian, jika di dalam kehidupan sehari-hari, belajar mengenai jam sangatlah penting. Karena apa? Karena jam merupakan waktu. Misalnya saja, bel masuk sekolah Andi jam 7.15. Nah, dengan begitu Anda harus tahu nih, jam berapakah Anda harus berangkat, kemudian jam berapakah Anda harus bangun tidur agar siap-siap untuk berangkat sekolah agar tidak terlambat. Kemudian jam berapakah Anda harus tidur agar Anda dapat bangun pagi. Nah, itulah sekian jawaban dari nomor 2. Lanjut untuk soal nomor 3, yaitu buatlah suatu konsep pembelajaran yang mengkaitkan dengan PMRI, terutama di kelas rendah, bisa dijelaskan secara lisan. Nah, jadi PMRI adalah pendidikan matematika yang dilaksanakan dengan menempatkan realitas dan pengalaman peserta didik sebagai titik awal pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil contoh mengenai perkalian. Misalnya, peserta didik yang bernama Tika mempunyai pohon jambu. Kemudian, Tika ingin menghitung jumlah buah yang ada di pohon jambu tersebut. Nah, dengan metode perkalian tentunya. Misalkan satu ranting berisi 2 buah jambu. Lalu satu pohon jambu terdiri dari 5 ranting. Berapakah jumlah keseluruhan buah jambu yang ada di pohon Tika? Kemudian peserta didik diminta untuk menjawab atau menebak hasilnya sesuai kemampuannya saja. Misal nih ada yang jawab 8 bu, 15 bu, atau 10 bu. Nah, setelah itu baru guru dan peserta didik membahas persoalan tersebut. Jadi, satu ranting terdiri dari 2 buah dan satu pohon terdiri dari 5 ranting. Maka 2 buah tersebut dikali dengan 5 ranting sama dengan 10 buah. Jadi, kesimpulannya satu pohon jambu Tika terdapat 10 buah jambu. Namun, ketika masa panen, ternyata hanya ada 8 buah jambu yang utuh dan yang 2 lagi sudah jatuh ke tanah dan warnanya sudah kecoklatan. Gurunya menanyakan lagi, kenapa bisa begitu anak-anak? Lalu anak-anak menjawab, biasanya dimakan hewan bu, dan ada lagi menjawab, biasanya busuk bu karena sudah terlalu matang, akhirnya dia jatuh dan terkena tanah. Nah, dengan jawaban peserta didik yang seperti itulah menandakan bahwa peserta didik menjawab sesuai dengan pengalamannya. Bisa jadi peserta didik juga mempunyai pohon jambu di rumahnya. Atau ketika pulang sekolah mereka melihat ada hewan yang sedang memakan buah jambu di atas pohon. Nah, jadi itulah salah satu prinsip dari PMRI yang menempatkan realitas dan pengalaman sebagai sumber pembelajaran. Soal nomor 4 yaitu, coba Anda buat suatu lagu pembelajaran guna mengenalkan bilangan kardinal dan bilangan ordinal kepada peserta didik. Nah, pengertian dari bilangan kardinal yaitu angka yang digunakan untuk menerangkan jumlah dari bilangan bulat. Sedangkan bilangan ordinal adalah angka yang digunakan untuk menjelaskan suatu posisi. Jadi, bilangan kardinal diawali dari angka 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan bilangan ordinal diawali dengan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, dan seterusnya. Nah, lagu ini diambil dari nada bangun tidur terus mandi.
Jadi 0, 1, 2, 3, 4 disebut bilangan kardinal. Ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 disebut bilangan ordinal. Terima kasih. Soal terakhir yaitu soal nomor 5. Perintahnya, buatkan konsep pembelajaran di kelas guna mengenalkan tentang penjumlahan, pembagian, dan perkalian, serta pengurangan kepada siswa, khususnya di kelas rendah. Dijawab dengan memberikan simulasi. Langsung saja. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Nah, yang pertama itu mengenai penjumlahan. Apa sih itu pengertian dari penjumlahan? Ada yang tahu? Nah, jadi pengertian dari penjumlahan yaitu menggabungkan dua angka atau lebih menjadi angka yang baru. Misalkan, di sini ibu memiliki 2 sendok di tangan kanan ibu, kemudian ibu memiliki lagi 2 sendok di tangan kiri ibu. Jika digabungkan, berapakah jumlah sendok keseluruhan? Jadi, 2 sendok di tangan kanan ditambah 2 sendok di tangan kiri, digabungkan. Ayo hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi jumlahnya ada 4. 2 sendok di tangan kanan ditambah 2 sendok di tangan kiri, jumlahnya ada 4. Nah, kemudian sekarang pengurangan. Pengertian pengurangan yaitu mengambil suatu angka dari angka tertentu. Misalkan nih, di sini ibu memiliki 5 buah sendok. Ibu memiliki 5 buah sendok. Kelihatan ya? Memiliki 5 buah sendok. Nah, kemudian ibu lapar nih, ibu lapar. Ibu mengambil 1 sendok dari 5 buah sendok tersebut. Nih, dari 5 sendok ini ibu ambil 1. Nah, jadi berapakah jumlah sendok yang tersisa? Tadi sendoknya ada 5. Ada 5. Sekarang ibu ambil 1 untuk makan. Nah, sisanya ini ada berapa? Ayo hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi 5 sendok, 5 dikurang 1 masih tersisa 4 sendok ya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai materi perkalian. Ada yang tahu tentang perkalian? Ya, setengah ada yang tahu, sebagian lagi ada yang tidak tahu. Jadi, pengertian dari perkalian yaitu menjumlahkan bilangan yang sama sebanyak bilangan pengalih. Nah, contohnya seperti apa? Jadi seperti ini. Misalkan 2 sendok dikali dengan 2 sendok. Nah, jadi 2 sendoknya ini ping 2. Ini 2 sendok berarti satu kelompok. 2 sendok satu kelompok lagi. Nah, jadi 2 sendok dikali dengan 2 sendok, lalu digabungkan. Nah, ditambahkan nih 2 sendok tadi dengan 2 sendok tadi. Jadi ditambahkan seperti ini. Nah, hasilnya berapa? Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya 4. Jadi 2 sendok dikali dengan 2 sendok hasilnya 4. Nah, selanjutnya itu pembagian. Nah, pembagian yaitu membagi suatu bilangan dalam beberapa kelompok dengan jumlah yang sama. Nah, di sini ibu memiliki 6 sendok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tadi soalnya 6 dibagi dengan 3. Nah, dari pengertian pembagian tadi kan yaitu membagi suatu bilangan dalam beberapa kelompok dengan jumlah yang sama. Nah, jadi sebelum itu kita kelompokkan terlebih dahulu di 6 sendok ini menjadi beberapa kelompok. Nah, kita kelompokkan dulu nih 1 sendok dengan 1 sendok ya. Apakah hasilnya menjadi 3 kelompok? Karena soalnya tadi 6 dibagi 3. Jadi harus terbentuk menjadi 3 kelompok. 1 sendok dikelompokkan menjadi 1 sendok. 1 sendok lagi dikelompokkan menjadi 1 sendok lagi. Nah, yang terakhir 1 sendok dikelompokkan dengan 1 sendok. Ada berapa kelompok?
1, 2, 3. Ya, 3 kelompok. Nah, sudah 3 kelompok berarti ini sudah benar. Nah, sekarang hitung nih. 1 kelompok terdiri dari berapa anggota sendok? Nih, kita hitung. 1 kelompok terdiri dari 1, 2. Nah, jadi 1 kelompok ini terdiri dari 2 anggota. Nah, jadi 6 dibagi dengan 3 sama dengan 2. Ya. Terima kasih.